Saudari dan saudara, marilah kita mendengarkan renungan hari Minggu biasa yang ketiga di tahun B dari Monsinyur Hadi Sumarta Okar. Saudari dan saudara, hari ini gereja mengajak kita mendengarkan bacaan Nabi Yunus, surat Paulus, dan Injil Markus yang meskipun pendek namun mendalam isinya dan sangat urgen untuk dilaksanakan. Secara singkat, kita semua diajak sungguh bertobat dan hidup menurut ajaran Yesus seperti tercantum dalam Injilnya. Yesus berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari ikutilah aku." Apa artinya bagi kita bertobat dan hidup dengan percaya kepada Injil? Sesudah mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, Yesus berjalan menyusur pantai Danau Galilea, dan ia memanggil beberapa orang murid yang sedang bekerja, namun mereka langsung mengikuti dia. Pesan apa ingin disampaikan Injil Markus kepada kita dalam kisah itu? Pertama, bertobat. Bertobat berarti mengadakan perubahan, transformasi diri total dari kebiasaan hidup sebagai manusia lama menjadi manusia baru. Secara baru artinya berpikir, bersikap, dan berbuat secara lain, yaitu hidup dan berbuat bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Yunus dalam Perjanjian Lama berani mengajak penduduk Niniwe sebagai kota besar dengan banyak penduduknya yang berbuat jahat. Paulus dalam Perjanjian Baru mengajak umat di Korintus supaya jangan memutlakkan keinginan dan kenikmatan duniawi, sebab itu hanya sementara. Sebaliknya, harus memperhatikan pula kebutuhan kelak dalam hidup abadi. Bagi kita sekarang ini, bertobat bukanlah sekadar menyesali perbuatan atau sikap jahat untuk sementara. Bertobat adalah suatu keputusan mendasar dan definitif untuk berjerih payah mengubah diri pribadi. Ini berarti sungguh-sungguh mau mengatur hidup menurut ajaran dan teladan Yesus Kristus. Itulah sebenarnya yang disebut bertobat. Memang tidak mungkin pertobatan itu diperoleh secara mendadak. Pasti tak mungkin siapapun dapat mengalahkan dirinya sendiri sekali jadi. Para rasul, murid-murid Yesus sendiri pun yang mengikuti dia mengalami perjuangan pertobatan itu bertahun-tahun. Kedua, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan berarti sekadar menemani dia dalam perjalanannya, mendengarkan pewartaannya, dan hanya melihat apa yang dilakukannya. Mengikuti Yesus berarti terutama memahami dan bertekad untuk juga berbuat seperti diajarkan dan dilakukan oleh Dia. Yang paling menyolok dalam ajaran, sikap, dan perbuatan Yesus seperti disaksikan murid-muridnya ialah mewartakan dan mendirikan dunia baru yang disebutnya kerajaan Allah. Apakah kerajaan baru itu?
Sikap, kata-kata, dan perbuatan yang dilakukan Yesus selama hidupnya, itulah kerajaan Allah. Ia menyingkirkan segala hambatan, halangan, pertentangan, tembok-tembok yang memisahkan umat manusia satu sama lain. Yang menyolok ialah bahwa ia bukan datang sebagai orang besar, orang berkuasa, menghukum orang lemah dan kecil. Sebaliknya, ia mencari mereka itu untuk menolongnya, dan dengan sederhana namun nyata dan jelas menawarkan pertolongannya. Kepada segenap golongan atau kelompok yang saling bermusuhan atau bertentangan karena perbedaan pandangan, keyakinan, keagamaan, kedudukan ataupun suku atau kebangsaan, kepada mereka itu Yesus datang dan tanpa paksa menawarkan perdamaian dan persaudaraan. Yesus tidak memikirkan status atau kedudukan setiap orang dalam masyarakat yang memang harus dimilikinya, tetapi ia menghendaki agar mereka itu, kita semua, saling menghormati dan saling mengasihi sebagai putri-putra Allah yang sama martabatnya sebagai saudara satu sama lain. Bagi kita, terutama sebagai orang Kristiani, apabila ingin mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh, harus mau datang bersama-sama mengelilingi meja makan Ekaristi yang satu dan sama untuk bersatu dengan Dia. Tetapi hanya orang yang tahu dan mau saling menganggap sesamanya sebagai semartabat, sebagai murid Yesus, akan pantas disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Injil, dan karena itu pantas menerima Ekaristi, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus dan sesama. Kedua belas rasul adalah teladan bagi kita. Mereka mendengarkan panggilan Yesus dan kemudian konsekuen mengikuti Dia. Bahkan kecuali Yohanes, mereka juga rela mengorbankan hidup mereka bagi Yesus. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Amin.